semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti. Kali ini aku mau bikin bolu sarang semut atau bolu karamel. Bahannya simpel dan cara bikinnya juga gampang. Bisa untuk cemilan keluarga, ide jualan maupun ide isian snack box. Bagaimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Kalau udah, terima kasih. Yuk langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama 180 gram gula pasir. Ini dimasak sampai menjadi karamel. Jangan lupa pakai api kecil agar tidak mudah gosong. Kalau gulanya udah mulai meleleh, bisa diaduk-aduk agar gulanya lebih cepat larut. Nah, kalau sudah tidak ada butiran gula pasir dan semuanya sudah meleleh, ini artinya karamel sudah jadi. Lanjut masukkan bahan berikutnya, yaitu masukkan 180 ml air putih. Masukkan air putih secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, kalau airnya sudah masuk semua, lanjut diaduk-aduk sampai karamelnya benar-benar larut dengan air. Kalau karamelnya sudah larut semua, lanjut dimasak sampai mendidih. Lanjut tuangkan larutan karamel ke dalam wadah dan diamkan sampai larutan karamel benar-benar dingin. Lanjut siapkan wadah untuk bahan keringnya. 80 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 8 sendok makan. 40 gram tepung tapioka atau setara dengan 4 sendok makan. 1/4 sendok teh baking powder. 1/4 sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Lalu lanjut bahan keringnya diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau udah, bahan keringnya disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Pastikan telurnya dalam keadaan suhu ruang ya. Lalu ini dikocok menggunakan whisker sampai berwarna putih pucat, atau bisa juga menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, kalau udah berwarna putih pucat seperti ini, lanjut masukkan bahan kering. Masukkan bahan kering secara bertahap, lalu aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan air karamel yang udah dingin, masukkan secara bertahap, bergantian dengan bahan kering. Lakukan sampai semuanya selesai.
Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut masukkan bahan berikutnya. Masukkan 50 gram margarin, jangan lupa ini dilelehkan terlebih dahulu. Dua saset kental manis putih, untuk mereknya bebas ya. Lanjut ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini siap untuk disaring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau udah, ini siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Panaskan cetakan, gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa bagian bawahnya dialasi menggunakan seng agar tidak cepat gosong. Tuangkan adonan ke dalam cetakan. Untuk isiannya cukup sampai 3/4 cetakan saja, karena nantinya adonan akan mengembang. Diamkan sampai adonan mengembang dan mengeluarkan buih. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga share ke media sosial yang kalian punya agar video ini semakin bermanfaat. Nah, kalau adonannya udah mengembang dan berbuih seperti ini bisa ditutup, lalu lanjut dipanggang sampai kuenya matang dan bagian atasnya kering. Nah, kalau bagian atasnya udah kering seperti ini artinya kuenya udah matang dan sudah siap untuk diangkat. Nah, ini dia hasilnya, cantik kan? Lanjut panggang untuk sisa adonan. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 13 piece kue dengan diameter 8 cm. Kalau teman-teman menggunakan cetakan dengan ukuran yang lebih kecil, tentunya hasilnya akan lebih banyak ya. Untuk rasanya ini enak banget, dan untuk teksturnya ini lembut dan gak keras walaupun udah dingin. Jadi sangat cocok untuk ide jualan, ide isian snack box, maupun ide cemilan di rumah. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Sekian video dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti. Dalam video ini aku mau bikin kue kamir. Kue ini sangat enak dan sangat cocok untuk disajikan di acara-acara keluarga. Bisa juga untuk dijadikan ide jualan. Apa saja bahannya dan bagaimana caranya aku buat? Yuk tonton videonya sampai selesai. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Kalau udah, terima kasih. Yuk langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama, haluskan 200 gram tape singkong. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 120 gram gula pasir. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi lembut dan halus. Kalau teksturnya udah halus seperti ini, masukkan bahan selanjutnya, yaitu 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Ini diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok teh garam. Ini diayak juga agar tidak bergerindil. Masukkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Sambil diaduk, masukkan 250 ml santan. Ini aku pakai 1 saset santan instan ukuran 65 ml ditambah air hingga totalnya menjadi 250 ml santan. Masukkan santan secara bertahap agar lebih mudah mengaduk adonan. Nah, kalau adonan sudah tercampur rata dan teksturnya sudah seperti ini, masukkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan, lalu aduk hingga tercampur rata. Kalau margarin udah tercampur rata dengan adonan, ratakan bagian pinggir wadah menggunakan spatula seperti ini. Lalu tutup adonan menggunakan plastik atau kain bersih dan diamkan adonan minimal selama 1 jam. Setelah didiamkan selama 1 jam, ini sudah terbentuk gelembung-gelembung udara di dalam adonan. Aduk menggunakan spatula untuk mengurangi gelembung-gelembung udara dalam adonan. Kalau udah, ini siap untuk dimasak. Panaskan cetakan lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk api kompornya gunakan api kecil dan agar panasnya merata bisa dilapisi dengan seng atau plat besi di bawah cetakannya. Masukkan adonan ke dalam cetakan, isi sampai 2/3 dari tinggi cetakannya karena nantinya kue akan mengembang. Kalau udah, tutup cetakan, kemudian panggang selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan cetakan masing-masing ya. Setelah 10 menit dipanggang, ini kuenya sudah mengembang dan bagian atasnya sudah mulai mengering, lalu kuenya dibalik agar matang merata.
Nah, kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, untuk kuenya ini siap untuk diangkat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, ini dia kue kamirnya sudah matang. Gampang kan cara buatnya? Kalian bisa langsung coba di rumah. Untuk satu resep ini menghasilkan 14 piece kue kamir dengan diameter 8 cm. Untuk tekstur kuenya ini sangat empuk dan lembut. Ini sangat cocok dijadikan untuk ide jualan maupun sajian dalam acara keluarga. Nah, kalian bisa langsung coba di rumah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.